Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan tentang materi daur nitrogen. Nah, materi daur nitrogen ini ada pada materi kelas 10 SMA ya, tepatnya pada materi biogeokimia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapan pada daur nitrogen. Daur nitrogen terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap fiksasi atau pengikatan nitrogen. Tahap kedua merupakan amonifikasi atau pembentukan amonium. Tahap yang ketiga merupakan tahap nitrifikasi, yaitu pembentukan nitrat. Tahap 1 sampai 3 merupakan tahap yang dapat menyuburkan tanah. Sedangkan tahap keempat, denitrifikasi, ini merupakan proses yang dapat mengurangi kesuburan tanah. Nitrogen merupakan unsur yang jumlahnya paling banyak di atmosfer. Jumlah nitrogen di atmosfer sekitar 70%. Nitrogen juga salah satu unsur makronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Sayangnya, tanaman tidak dapat secara langsung menggunakan nitrogen bebas. Tanaman dapat menggunakan dalam bentuk amonium dan nitrat. Amonium digunakan oleh tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit. Jika terlalu banyak, justru dapat meracuni tanaman. Nitratlah yang digunakan tanaman dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesuburan tanah dapat dilihat dari kandungan nitratnya. Semakin banyak nitrat, maka tanah semakin subur. Marilah kita akan mendetailkan setiap tahap dalam daur nitrogen. Tahap pertama dalam daur nitrogen adalah fiksasi atau pengikatan nitrogen. Pada tahap ini, nitrogen bebas akan diubah menjadi amonium oleh bakteri pemiksasi nitrogen. Ada 2 jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Pertama, bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman polong atau tanaman kacang-kacangan, seperti Rhizobium, Leguminosarum, Branirhizobium, dan Frankia. Oleh karena itu, tanaman kacang-kacangan dapat menyuburkan tanah. Nah, kedua, bakteri yang bebas di tanah. Dia tidak bersimbiosis dengan tanaman, seperti Azotobacter, Anabaena, dan Nostoc. Setelah mengikat nitrogen bebas, bakteri ini langsung membentuk amonium. Tahap kedua dalam daur nitrogen adalah amonifikasi, yaitu merupakan tahap pembentukan amonium. Amonifikasi berasal dari proses dekomposisi atau penguraian detritus atau bangkai makhluk hidup yang mati oleh bakteri dan jamur. Dari proses dekomposisi langsung membentuk amonium. Amonium dapat digunakan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Tahap ketiga dalam daur nitrogen adalah nitrifikasi. Nitrifikasi ada 2 tahap, yaitu nitritasi. Pengubahan amonium menjadi nitrit dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrit tidak dapat digunakan tanaman, justru dapat meracuni tanaman, sehingga nitrit kembali diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Proses perubahan nitrit menjadi nitrat disebut dengan nitratasi. Nitrat digunakan tanaman untuk proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses pembentukan komponen tubuh tanaman. Proses fiksasi sampai nitrifikasi adalah proses yang menyuburkan tanaman. Tahap yang keempat dalam daur nitrogen adalah denitrifikasi. Tahap denitrifikasi ini merupakan tahap yang mengubah nitrat menjadi nitrogen bebas yang dilakukan oleh Pseudomonas denitrificans atau Clostridium denitrificans. Nitrogen yang di tanah melalui tahap ini kembali lagi ke atmosfer, sehingga tahapan ini dapat mengurangi kesuburan tanah. Peranan nitrogen bagi tanaman yaitu: pertama, tanaman menggunakan nitrat untuk asimilasi tubuh tanaman. Kedua, tanaman menggunakan nitrat untuk membentuk nukleotida. Nukleotida merupakan salah satu komponen yang nantinya menyusun DNA pada tanaman. Selain itu juga
pembentukan asam amino yang nantinya membentuk protein-protein dalam tubuh tanaman. Oke teman-teman, sampai situ dulu ya penjelasan tentang daur nitrogen. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.